Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nurjana dari kelas PAI 4E dengan nomor NPM 2110631101199. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Al-Haytham, haddatsana Aufun 'anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kittu an alhaqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun wallau amrohumum ro'atan. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Haytham telah menceritakan kepada kami, Auf dari Al-Hasan Abu Bakrah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal. Tak kala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tak kala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari no 4425. Nah, hadis ini bernilai sahih karena berdasarkan konsensus muhaddisun klasik bahwa seluruh hadis yang bermuat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dapat dijamin kesahihannya. Adapun hadis yang satu tema atau membicarakan hal yang sama tentang kepemimpinan perempuan, diantaranya terdapat pula dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Syarah hadis pendapat para ulama. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra merupakan salah satu bagian dari negeri-negeri Persia yang memiliki seorang raja yang terbunuh. Nah, terbunuhnya ini karena buah dari konflik internal dari kerajaan itu sendiri. Rupanya pembunuh sang raja adalah seorang anak lelakinya sendiri, yaitu Syairawaihi bin Kisra. Nah, Syairawaihi bin Kisra ini merupakan orang yang tamak atau rakus akan kekuasaan. Jadi dia mempunyai siasat untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu sang raja. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja, yaitu anak perempuan dari Syairawaihi ini, karena sudah tidak punya keturunan laki-laki. Ternyata Syairawaihi ini sudah membunuh saudara-saudara laki-lakinya. Maka dari itu, mau tidak mau, anak dari Syairawaihi menduduki singgasana tersebut. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perempuan yang dimaksud yaitu Bauran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwais. Ia anaknya Syairawaihi. Nah, dia diangkat menjadi Ratu Persia karena pada saat itu saudara laki-lakinya yang lain atau anak laki-laki lain telah meninggal tanpa memiliki saudara yang laki-laki. Sedangkan Buaran pada saat itu tidak memiliki keahlian untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, maka hancurlah kerajaan tersebut berdasarkan redaksi hadis Nabi selaras dengan keadaan yang dialami oleh kerajaan Persia pada saat itu. Dan derajat perempuan di mata masyarakat saat itu pun masih dipandang minor.
tidak dapat dipercaya untuk mengurus masalah publik, terlebih masalah kenegaraan. Padahal syarat idealnya seorang pemimpin adalah memiliki kewibawaan. Lalu ada juga yang berpendapat, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hadis ini sebagai salah satu tolak ukur perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarh Syahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi seorang qadli atau hakim, meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Komentar serupa juga dapat ditemui dalam Syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Irsyadus Syari karya Imam Kastalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu tidak hanya tidak boleh menjadi kodi dalam urusan persaksian dan imamah atau kepemimpinan pun ia juga dilarang. Nah, jadi tidak boleh jadi seorang pemimpin. Salah satu argumen yang disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh perempuan, karena perempuan ini pemikirannya lemah, karena perempuan juga mempunyai perbedaan fisik lebih lemah dari laki-laki. Perempuan juga mengalami seperti menstruasi atau melahirkan, dan ini menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan, yaitu merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Dan berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan juga adalah aurat. Selanjutnya, adapun ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual. Untuk memahami hadis tersebut perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat itu. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Nah, Ibnu Jarir pun berpendapat bahwa bolehnya menyerahkan kepemimpinan pada perempuan secara mutlak, dan hadis menerangkan tentang tidak akan beruntung urusan. Dalam Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karya Imam As-San'ani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan, dan di sanalah ia dapat memimpin, karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya di rumah. Ada kewajibannya atas suami dan anak-anaknya. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu, yang pertama, kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintahan. Tidak ada pembeda baik pria maupun wanita, melainkan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin maupun kompetensi dan kecakapan mereka. Karena sudah banyak di zaman sekarang perempuan yang menjabat dan atau mempunyai wewenang di pemerintahan atau organisasi dan atau politik tersebut. Nah, selanjutnya nilai pendidikan selanjutnya yaitu perempuan boleh menjadi seorang pemimpin, terutama yang memimpin dalam kerumah tanggaannya. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Dan yang terakhir, dari hadis ini dapat memotivasi kita untuk para perempuan agar bisa meningkatkan kemampuannya. Jangan beranggapan bahwa wanita itu lemah, tidak bisa memimpin, tetapi
dengan mempunyai ilmu dan mempunyai keahlian atau kecakapan, kita bisa ikut andil memimpin tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.